harta yang sia-sia karena kita tidak bawa sampai kita mati. Karena setiap amal kita tidak pernah tembus, kita hanya menghayal saja dengan janji-janji yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam. Kita yakin betul bahwa apa yang kita amalkan pasti sampai. Padahal syarat sampainya itu rumit urusan. Ketika kita sudah tahu belajar begini. Jadi saya kalau itu insya Allah. Kalau seandainya tidak dapat ilmu, masya Allah, jadi apa? Yang rajin sholat pikiran, apalagi kamu yang tidak rajin sholat. Apa yang mau dibawa? Sia-sia. Berarti betul-betul raga kita sudah mati. Yang sekarang hidup 24 jam ini ruh. Makanan minuman ini supaya memperkuat jasad saja, mengawetkan jasad ini saja. Mentaati, sekedar bertakwa, mengikuti perintah, menjalani perintah dan menjauhi larangannya. Kelasnya ya sebatas itu. Kelas awam. Kelas awam, kelas dasar. Orang lebih belajar lebih mendalam lagi, lebih mengkaji lagi. Nah, asal usul kita, sumber kita. Maka kalau kita kelompokkan asalnya kita ini, masing-masing macam saya jelaskan sepintas di sana tadi seperti itu. Dato kita Nabi Adam, sumbernya memang dari ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian supaya hidup dan bergerak diberi wadak. Wadak ciptaan Allah atas dato kita Adam itu berupa tanah yang diberi bentuk. Dititipkan ruhnya Allah, dititipkan nurnya Muhammad, maka menjadi energi kekuatan ruh itu. Bergeraklah raga ini. Jadi hanya 3 elemen saja. Tanah sebagai wadak, elemen gaibnya 2 ini, ruh dengan nur. Ruh dari Allah, nur dari Allah bernama Nur Muhammad. Nur ini peranannya adalah sebagai energi, tenaga. Karena ruh tanpa nur, ruh tidak bertenaga. Melempem, bahasa Jawanya melempem, lembek dia. Semacam lampu ini loh, suram. Spanningnya itu rendah kalau tidak ada nurnya, tidak ada cahayanya. Energinya kalau tidak ada, ibaratnya seperti itu. Jadi seperti ini apa ini asap ini. Asap. Kalau tidak ada ruh di dalam, tidak ada energi di dalam ruh, maka asap ini tidak berjalan. Tidak ada yang menggerakkan, dia bergerak, mati. Asap ini hanya wadak, yang kita lihat itu wadak itu. Di dalam asap itu ada ruh, di dalam ruh itu ada nur. Untuk melihat bahwa di dalam itu ada ruh, di dalam ada nur, itu butuh kebersihan daripada wadah, kebersihan daripada asap itu, kebersihan dari diri kita untuk kita bisa melihat ternyata asap ini yang menggerakkan itu adalah ruh, yang menggerakkan ruh itu adalah nur. Kalau nur tidak ada, maka ruh tidak bisa bergerak. Gerak bisa, tetapi kekuatannya cuma sedikit. Berarti energi asal sebenarnya adalah nur. Wadaknya dato Nabi Adam dari tanah, wadaknya jin dari api, wadaknya malaikat dari nur, wadaknya kita dari air, spermatozoid, ya kan? Allah titipkan ruh, Allah titipkan nur Muhammad, maka mani ini menjadi bergerak, hidup. Ya wadak saja gitu. Mani itu spermatozoid ini zat gizi yang diambil dari hasil makanan, disimpan di tulang sulbi. Dato Nabi Isa ruh asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dititipkan lewat wadak rahim Ibnu Maryam. Dia dibesarkan oleh Allah melalui kebesaran Allah, melalui kekuasaan Allah, disimpan di dalam wadak yang bernama rahim Ibnu Maryam. Jadi beda-beda tempat, sumbernya sama, ruh nur. Itu saja, hanya beda wadak saja, beda tempat saja. Kalau dato Nabi Adam ditempatkan di bentuk tanah yang sudah diberi bentuk, disimpan ruh, disimpan nur, hidup. Kalau dato Nabi Isa ditiupkan ruh, disimpan di dalam wadak rahimnya Ibnu Maryam, baru keluar. Kalau kita disimpan di dalam wadak yang bernama air mani, kemudian disimpan lagi ke dalam rahim kita punya ibu, lalu dia membesar menjadi jasad. Begitu. Itu. Kalau malaikat nur asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada wadaknya, dia bisa menjelma seperti apapun. Jin juga begitu, tidak ada wadaknya, ruh asli, dikasih dengan nur Muhammad berhidup.
Manusia yang punya wadah. Malaikat tidak punya wadah. Jin tidak punya wadah. Ruh itu juga tiada, tetapi ada. Dia tergantung di mana dia menempati, maka wadah itu adanya. Kalau dia menempati batu, maka wadahnya batu. Maka bentuk ruh itu adalah batu. Jadi memang antara ruh dengan Allah pencipta itu, ya wallahu alam bisawab, sehingga Allah bilang itu urusanku. Saya tidak mungkin kasih tahu bilang itu adalah saya. Saya juga tidak mungkin mengatakan bahwa dia itu adalah makhluk. Wallahu alam bisawab. Hanya kalau manusia beretika harus mengatakan bahwa ruh adalah makhluk. Karena Allah tidak pernah mengatakan dirinya adalah ruh. Allah tidak pernah mengatakan dirinya adalah nur. Hanya menurut Rasulullah saja mengatakan Allah itu nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Apakah cahaya di atas cahaya itu juga cahaya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah cahaya di atas cahaya itu adalah cahaya yang lebih dari cahaya? Itu juga masih tafsiran. Harus kita sendiri lihat memang sebagaimana Rasulullah melihatnya. Baru kita bisa, oh yang dimaksudkan Rasulullah cahaya di atas cahaya ini. Kita punya gambaran kan cahaya yang kita lihat ini. Cahaya lampu, cahaya api. Tapi cahayanya Allah itu tahu. Dan itu tidak bisa kita terjemahkan. Kan Allah bilang rahasiaku adalah rahasia hambaku, rahasia hambaku adalah rahasia. Jadi tidak bisa kita edarkan di depan sini. Menurut saya punya, kalau saya lihat cahayanya Allah begini. Kalau menari bilang saya punya sendiri. Tidak bisa. Masing-masing sendiri tahu. Karena menurut pengajian ini, cahaya itu juga adalah wadah. Ruh itu juga adalah wadah. Ketika Allah ada, dia bersinar. Ketika Allah ada, dia berhawa. Itu ruh. Ruh itu seperti hawa. Cahaya itu bersinar nampaknya. Kalau Allah tidak ada, padam. Kalau Allah tidak ada, hawa itu hilang. Apakah hawa itu adalah Allah? Apakah hawa itu Allah? Tidak. Allah itu bebas, dia berada di mana saja tempat di manusia. Apakah wadah itu diberi bentuk atau tidak, tergantung Allah. Jadi berada di mana-mana. Allah berruh dan bernur. Ya, kalau dia berada di nur, dia bernur. Kalau dia berada di ruh, dia berruh. Kalau dia ada di jasad, dia berjasad. Tapi jangan diterjemahkan bahwa itu adalah reinkarnasi, tidak ada. Tidak bisa. Allah itu maha dahsyat. Tidak bisa dia menjelma menjadi hamba. Kalau dia menjelma menjadi hamba, maka hamba itu hancur. Saking dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibayangkan. Energinya itu luar biasa. Getarannya itu luar biasa. Makhluknya Allah itu ada percikan nur dan percikan ruhnya. Ya. Dia hanya dua itu saja. Jadi dapat percikan ruh dan percikan nurnya saja, tergantung mana yang total, mana yang dapat sekian persen Kadarnya. kadar. Jadi kalau kita betul-betul mau murni kembali ke kesejatian diri kita sebagai Allah, maka insya Allah wadah yang kita miliki ini harus dikasih bersih total, suci total. Yang membuat kita membedakan antara kita ini adalah hamba Allah, itu adalah Allah, itu adalah wadah ini. Ini sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Allah semua. Dia kan seperti macam terowong tadi itu ya, batu-batu full. Sumbernya itu hakiki dari air misalnya. Air ini mau keluar, ada air tercampur batu. Kalau terowong ini bersih, air semua bersih. Gitu. Kalau ada kotoran dia jadinya airnya keluar keruh. Dia tidak Karena bening, tidak bersih. terkontaminasi tuh. Caranya Allah itu miliknya dia semua. Ada keterwakilan dirinya di hambanya semua. Beda antara hamba yang satu dan hamba yang lain tergantung daripada kotoran wadahnya. Wadah yang satu itu lebih bersih, maka aslinya lebih banyak. Kalau wadah yang satu itu kotornya banyak, maka aslinya kurang. Asli Allahnya kurang. Lebih banyak nampak wadahnya, kotor wadahnya itu yang kelihatan. Jadi sifat dan perilakunya itu, perilaku wadahnya, perilaku ingkar. Sebenarnya bukan perilaku Allah, tapi perilaku diri wadahnya, sifat wadahnya.
begitu. Dia mau membawa sifat Allah murni bagaimana, sementara wadaknya itu lebih kuasai, lebih monopoli, lebih mendominasi. Begitu. Kalau kita kerja kue ini misalnya terigunya itu bahannya itu lebih banyak, maka bau terigunya lebih banyak. Yang aslinya ini tidak kelihatan. Bau jasad itu lebih banyak. Yang kita ingin cari ini aslinya, ini Allah ini. Maka yang lebih berbahagia itu adalah malaikat mereka. Karena mereka tidak punya wadak, sehingga 24 jam mereka dengan Allah aman. Kita ini hanya persoalan kan bukan, makanya tadi malam saja, bukan persoalan pahala, dosa, neraka, surga, tidak sebenarnya. Kalau orang tasawuf tidak itu persoalan itu. Orang tasawuf itu bagaimana cara mau menyingkirkan wadak ini. Saya mau menjadi ruh agar saya mau bertemu dengan keaslian ruh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya dari Allah, saya harus kembali menjadi Allah. Saya mau seperti malaikat begitu. Kita terhalang karena wadak. Maka jalan satu-satunya itu kalau memang betul-betul mau asli seperti ruh, tidak usah makan, tidak usah minum, tidak usah buang tinja, tidak usah berperilaku raga. Cepat sekali kau ketemu Allah. Karena menjadi penghalang ini makan, minum, buang tinja, penghalang. Karena dia akan berubah menjadi darah. Darah ini akan berubah menjadi daging, daging tulang kulit, seperti itu. Darah ini yang berpencar naik di akal, otak, pikiran menjadi kacau rancu. Kotoran semua yang kita makan. Jadi kalau cerita orang kasar kau tidak kasar, wajar. Karena kau penuhi dengan hijab kotoran. Bagaimana kau kasar? Sementara Allah itu berada jauh di balik maha bersih. Dia berada, dia maha bersih, jadi di tempat yang bersih. Kalau malaikat tidak pernah makan ini, malaikat tidak pernah buang tinja, malaikat tidak pernah minum air. Sehingga sebagai alat bukti kita belajar ini barang, ketika kita kuat istinja kita misalnya, karena kalau istinjanya bersih dan suci kosong, ketika dia meninggal, itu tidak ada satu makhluk yang bernama binatang itu akan menyentuhnya, karena dia bersih. Bahkan Allah akan menunjukkan wangi di dalam kubur.